Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, ketua dari kelompok 3 pencernaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 9 meter yang dimulai dari mulut sampai anus, yang secara garis besar berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi yang akan dialirkan ke dalam darah dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Fungsi sistem pencernaan adalah digesti. Proses menelan makanan harus dimasukkan ke mulut sebelum dapat diproses di saluran pencernaan. Produksi: jika makanan diproses oleh lebih dari satu organ pencernaan, mereka harus didorong dari satu organ ke organ lainnya. Digesti mekanis atau pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis menyiapkan makanan untuk degradasi lebih lanjut oleh enzim dengan secara fisik memecah-mecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Digesti kimia, urutan langkah-langkah di mana molekul mekanis besar dipecah menjadi molekul kecil oleh enzim pencernaan kimia. Absorpsi, pengangkatan produk akhir yang dicerna dari lumen saluran pencernaan ke dalam atau getah bening. Sekresi atau defekasi, buang air besar adalah eliminasi residu yang tidak dapat dicerna dari saluran pencernaan melalui anus dalam bentuk. Organ sistem pencernaan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok utama, yaitu organ-organ utama yang membentuk saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Organ pembentuk saluran pencernaan, juga disebut saluran gastrointestinal, adalah saluran berotot yang terus-menerus berliku melalui rongga tubuh ventral dan terbuka di kedua ujungnya. Organ-organ meliputi yaitu mulut. Makanan memasuki saluran pencernaan melalui mulut atau rongga mulut dan rongga selaput lendir. Yang meliputi pertama bibir. Bibir atau labia melindungi lubang anterior rongga mulut. Yang kedua pipi, pembentuk dinding lateral mulut. Yang ketiga langit-langit. Langit-langit keras membentuk atap anterior dan langit-langit lunak membentuk atap posteriornya. Saya akan menjelaskan tentang rongga mulut. Di depan saya ini ada gambar rongga mulut ya. Ini ada bagian-bagiannya. Ini namanya uvula, lalu ini adalah lidah, dan ini adalah lingual frenulum. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mulut. Nah, mulut itu berperan sangat penting, meliputi dia itu mengunyah, terus makanan dan asupan cairan, lalu pencernaan. Kita lanjut ke uvula. Uvula ini ada bagian manusia yang begitu unik ya, benda yang berdaging kecil. Nah, ini di sini nih, dia tempatnya itu menggantung di langit-langit lunak mulut, dan fungsinya juga menghentikan makanan naik hidung dan ketika saat menelan. Nah, karena bentuknya yang kecil, dia ini mampu memblokir jalan ke hidung. Jika ada makanan kecil yang masuk ke bagian hidung, dia juga bisa membantu menyalurkan ke kerongkongan. Lalu lidah. Lidah ini juga berfungsi mengatur dan mencampur makanan. Selain juga membawa reseptor di rasa dan langit-langit mulut. Dia juga memisahkan antara mulut dan rongga hidung, memungkinkan juga saluran udara dan makanan terpisah. Nah, pembentukan suara, ucapan dengan memodifikasi jalan udara melalui mulut. Nah, ini lidah ya. Nah, kita beranjak ke frenulum lingual. Ini ya, frenulum lingual. Nah, ini berfungsi sebagai paduan untuk pertumbuhan lidah ke depan. Nah, setelah lahir, ujung lidah terus memanjang, sehingga menimbulkan kesan frenulum ini menciut. Padahal sebenarnya hal ini sudah berlangsung sebelum kita lahir. Hal ini juga memberikan kesan bahwa frenulum pada beberapa bayi sebelumnya terikat lidah, dan seiring bertambahnya usia dan pertumbuhan. Seperti itu. Faring. Dari mulut, makanan melalui orofaring dan laringofaring. Orofaring. Orofaring adalah bagian posterior kerongga mulut. Laringofaring. Laringofaring berhubungan langsung dengan
kerongkongan atau esofagus. Keduanya merupakan jalan masuk makanan, cairan, dan udara. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan saluran antara faring dan diafragma sebelum makanan masuk ke lambung. Ukuran esofagus yaitu 25 cm atau 10 inci. Ini ada sini. Fungsi esofagus sendiri yaitu membawa makanan secara peristaltik dari faring ke perut. Esofagus memiliki 4 struktur, yaitu lapisan mukosa, lapisan yang paling terdalam, membran lembab yang melapisi rongga atau lukmen, organ, terutama terdiri dari epitel permukaan, ditambah sejumlah kecil jaringan ikat atau lamina propria, dan sedikit lapisan otot polos. Yang kedua yaitu lapisan submukosa. Submukosa ditemukan tepat di bawah mukosa, yang merupakan lapisan jaringan ikat lunak yang mengandung pembuluh darah, ujung saraf, nodul limfa, dan pembuluh limfatik. Ini saya melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sudah menjelaskannya, yaitu saya mendapatkan muscularis externa, serosa, dan saraf flexus intrinsik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama ada lapisan muscularis externa. Lapisan ini berada di sepanjang saluran pencernaan, dibangun oleh dua lapisan jaringan otot polos yang tersusun melingkar pada bagian dalam dan memanjang pada bagian luar. Lapisan ini juga terdapat plexus meenteric atau Auerbach untuk mengatur gerakan peristaltik. Di sepertiga bagian esofagus anterior pada lapisan otot rangka involuntari, sepertiga bagian esofagus tengah, campuran otot rangka involuntari dan otot polos, dan sepertiga bagian esofagus posterior, lapisan otot polos. Nah, yang kedua ada lapisan serosa atau lapisan adventitia. Nah, saluran ini saluran pencernaan yang berbatasan atau berimpitan dengan rongga tubuh. Contohnya adventitia dengan jaringan ikatan kendur, dan esofagus anterior diafragma, dan saluran trakea dan rektum dan anus. Yang kedua, saluran pencernaan yang terlepas, tidak melekat pada organ lain. Lapisan terluar, contohnya serosa dengan jaringan ikat kendur yang dilapisi selapis jaringan epitel, dan pertemuan lapisan epitel yang terbentuk itu disebut mesenterium. Nah, sampai pada yang ketiga yaitu saraf flexus intrinsik. Nah, ternyata saraf ini bagi fungsi dua, yaitu yang A ada saraf plexus meentericus atau plexus Auerbach yang berfungsi untuk mempersarafi lapisan otot polos longitudinal dan sirkularis. Kemudian yang B ada plexus submucosa atau plexus Meissner yang berfungsi untuk mempersarafi epitel kelenjar, sel endokrin, intestinal, dan pembuluh darah submukosa. Dan neurotransmitter saraf intrinsik yang di dalamnya ada asetilkolin, norepinefrin, serotonin, GABA, ATP, NO, CO, dan berbagai peptida dan polipeptida. Lambung atau ventriculus berupa suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Fungsi lain lambung juga bertindak sebagai tangki penyimpan sementara untuk makanan serta tempat untuk memecahkan makanan. Lokasi lambung. Lambung berbentuk C berada di sisi kiri rongga perut, di balik hati dan diafragma. Katup, sphincter cardioesophageal
atau katup kardioesofagil adalah katup yang memungkinkan makanan masuk dari esofagus ke lambung. Posisinya terletak di bagian atas lambung dan di bagian bawah sofagus, di mana makanan memasuki lambung dari kerongkongan. Saya akan menjelaskan tentang anatomi lambung, yaitu fundus, bodi, pilorus, dan ukuran. Nah, ini adalah gambar dari anatomi lambung. Saya akan menjelaskan dari fundus dulu. Fundus yaitu bagian lambung yang melebar ke daerah jantung. Dan sedangkan bodi adalah bagian tengah lambung yang semakin ke bawah, semakin menyempit, dan disebut antum pilorik. Kemudian bagian ujungnya disebut pilorus dan berbentuk corong. Yang ketiga yaitu ada pilorus. Pilorus adalah bagian paling akhir dari lambung yang mana merupakan sambungan dari ujung kecil melalui sfinkter atau katup pilorus. Dan yang terakhir adalah ukuran panjang lambung. Ukuran panjang lambung bervariasi, ada yang 15 sampai 25 cm, tetapi diameter dan volumenya tergantung pada seberapa banyak makanan yang dikandungnya. Ketika penuh, dapat menampung sekitar 4 liter atau 1 galon makanan, tetapi ketika kosong akan kembali ke bentuk normalnya. Rugae yaitu mukosa lambung yang terdiri dari lipatan-lipatan yang memungkinkan lambung untuk membesar dan kembali mengecil sesuai dengan seberapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh. Mukosa lambung. Mukosa lambung ialah epitel kolumnar sederhana yang seluruhnya terdiri dari sel-sel lendir yang menghasilkan lapisan pelindung lendir akrili yang kaya biokarbonat yang menempel pada mukosa lambung dan melindungi dinding lambung dari kerusakan oleh asam dan enzim. Kelenjar lambung. Lapisan yang mulus ini dihiasi dengan jutaan lubang lambung pada yang mengarah ke kelenjar lambung yang mengeluarkan larutan yang disebut dengan getah lambung atau gastric juice. Faktor intrinsik. Beberapa sel lambung menghasilkan faktor intrinsik, yaitu zat yang membutuhkan untuk penyerapan vitamin B12 dari usus kecil. Sel kepala. Sel-sel utama menghasilkan enzim pencernaan protein, kebanyakan berupa pepsinogens. Sel parietal yaitu menghasilkan asam hidroklorat korosif yang membuat isi lambung bersifat asam dan mengaktifkan enzim. Sel enteroendokrin. Sel-sel enteroendokrin menghasilkan hormon lokal seperti gastrin yang penting untuk aktivitas pencernaan lambung. Cime. Setelah makanan diproses menyerupai krim kental yang disebut cime. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.